Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Yang siang ini nanti kita akan kedatangan seorang tamu spesial, Dr. Delia Anastasia, yang akan membagikan ilmu tentang kesehatan kepada kita semua dengan topik mengenal lebih dekat penyakit kanker. Sebelum masuk ke sesi sharing, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang Pintu Belajar. Pintu Belajar adalah program charity Buddhist Fellowship Indonesia. Buddhist Fellowship Indonesia dan Pintu Belajar didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah, universitas di jenjang S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan sarjana anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah bekerja di masyarakat dan telah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kami ucapkan kepada para donatur yang telah setia mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi anak-anak dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih layak dan lebih baik. Ya. Dan mudah-mudahan suatu saat di masa depan anak-anak Pintu Belajar juga bisa berkontribusi untuk masyarakat Indonesia, bangsa negara dan tercinta bangsa negara tercinta kita Indonesia. Ya. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ingin mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Oke. Sebelum masuk ke sesi sharing, ya, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana. Karena di siang hari ini kita semua masih bisa berada dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar dan mendengarkan sharing dari Dr. Delia Anastasia. Marilah kita berdoa sejenak sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing untuk mengucapkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalyanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respect. Penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual.
3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. 4. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas sepenuh hati demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri, mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar, serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dhamma. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Sekarang di layar sudah ada Dr. Delia Anastasia Tirtajaya, SPPD. Selamat siang, Dr. Delia. Apa kabar? Sehat, Dokter? Di layar satu lagi sudah ada Sis Reni. Apa kabar, Sis Ren? Namo Buddhaya. Sis Reni adalah moderator pada siang hari ini dan Sis Reni juga adalah Vice President dari Buddhist Fellowship Indonesia. Oke, saya kira Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya sudah tidak sabar lagi ingin segera mendengarkan sharing dari Dr. Delia ya. Oke, tanpa tunggu waktu yang berlama-lama, kita persilakan Dr. Delia Anastasia Tirtajaya, SPPD, dan Sis Reni untuk melanjutkan dan memulai sesi sharing. Terima kasih. Thank you atas kesempatannya. Senang sekali ya siang ini kita bisa berkumpul sehingga kita bisa mendengarkan talk yang sangat berharga ini dari Dr. Delia. Siang ini kita ingin belajar satu materi supaya lebih paham lagi ya, mengenal lebih dekat penyakit kanker ya. Ini sebenarnya penyakit yang ya istilahnya bukan penyakit yang parah lah ya, sehingga kalau bisa kita lebih tahu, memiliki sedikit lebih banyak pengetahuan sehingga kita bisa well prepare ya. Dan beruntung sekali siang ini kita akan mendengarkan sharing dari pakarnya, yaitu dari Dr. Delia Anastasia Tirtajaya, SPPD. Jadi dokter ini merupakan seorang dokter spesialis ilmu penyakit dalam, dan dokter berhasil menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Untar, Universitas Tarumanegara, kemudian lanjut menjadi dokter spesialis ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat. Saat ini dokter aktif praktek di Rumah Sakit Siloam TB Simatupang, Jakarta Selatan, di Rumah Sakit Atmajaya Pluit, dan merupakan staf pengajar ilmu penyakit dalam FKIK Atmajaya, Jakarta. Nah, jadi memang adalah seorang pakarnya ya, teman-teman. Untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Dr. Delia. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Bu Leni. Terima kasih Bu Leni. Saya izin untuk share screen ya. Selamat siang juga untuk silakan Dok di share screen. Oke. Apakah layar saya sudah terlihat jelas? Sudah terlihat jelas, Dok. Oke. Sekali lagi, selamat siang menuju sore kepada Bapak, Ibu, dan juga kepada Buddhist Fellowship Indonesia semuanya.
Saya senang sekali mendapatkan kesempatan untuk sharing dan juga memperkenalkan katanya lebih dekat tentang kanker kepada Bapak Ibu sekalian. Kita banyak sekali mendengar juga kejadian kanker di kerabat, mungkin saudara, atau mungkin ada juga beberapa cancer survivor yang Bapak Ibu yang cancer survivor yang menyimak acara ini. Kita mulai. Sebelumnya kita harus tahu dulu apakah itu kanker. Jadi sebenarnya kanker itu apa? Kanker itu adalah suatu penyakit di mana sel kita di dalam tubuh kita itu bertumbuh tidak terkontrol dan menyebar ke bagian tubuh lain. Tentunya sel yang bertumbuh tidak terkontrol ini tidak memiliki fungsi yang seharusnya. Jadi seharusnya kan sel berfungsi secara normal, melakukan tugasnya secara normal untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Tetapi jika yang dinamakan sel kanker itu sel bertumbuhnya tidak terkontrol dan juga tidak menyerupai sel normal dan juga tidak berfungsi tentunya. Jadi kecuali kalau ada banyak fungsinya pasti kan ya semakin banyak semakin bagus. Jadi semakin bertumbuh banyak kan fungsinya makin banyak gitu. Tetapi tidak demikian dengan yang dinamakan sel kanker. Nih, kita ada gambar yang saya sudah tampilkan di sini. Sel normal itu adalah sel yang memang tujuannya melindungi, menghasilkan fungsi tertentu seperti itu. Sedangkan sel kanker sendiri itu tidak berupa sel normal, jadi bentuknya saja tidak sesuai dengan kaedah atau peraturan dari sel normal di dalam tubuh, apalagi fungsinya. Sehingga orang-orang dengan penyakit kanker biasa tidak bisa menjalankan fungsi metabolismenya juga dengan sesuai dengan seperti layaknya orang normal. Nah, ini mungkin untuk cara pandang yang mungkin kita banyak salah mengerti atau belum kurang paham bahwa tidak semua tumor itu adalah kanker. Jadi tumor itu adalah benjolan di tubuh kita. Sedangkan kalau kanker itu adalah benjolan yang ganas, yang tidak yang terdiri atas sel-sel ganas. Jadi tidak semua benjolan di dalam tubuh kita itu adalah kanker gitu. Jadi banyak dari pengalaman saya sebagai seorang dokter, banyak yang bilang iya ini tumor, tumor pasti selalu kanker. Tidak, tetapi tumor itu bisa jinak, bisa ganas gitu. Dan juga tidak semua kanker itu bentuknya tumor. Ada beberapa kanker, misalnya leukemia, kanker darah itu tidak berbentuk tumor. Jadi nggak ada benjolannya, tapi memang ada perubahan atau kelainan dari fungsi-fungsi sel atau perubahan dari sel yang bertumbuh. Jadi selnya bertumbuh ke arah yang tidak seperti seharusnya sehingga tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Jadi mungkin ini ya yang perlu kita kenal bahwa tidak semua tumor itu adalah kanker dan tidak semua kanker itu adalah tumor. Gitu. Tetapi kalau kanker ya pastinya ganas gitu. Jadi kalau kita bilang ibu menderita kanker ya, kanker udah pasti ganas. Tapi kalau ibu menderita tumor nggak selalu ganas seperti itu. Nah, gimana sebenarnya kan banyak ya kalau pasien juga Bapak Ibu gitu. Ada kerabatnya misalnya kanker, pasti yang ditanyakan gimana sih bisa muncul, kok bisa, apa yang salah sebenarnya gitu. Sebenarnya dalam keadaan normal, sel itu memang bertumbuh dan bermultiplikasi sesuai kebutuhan. Kebayang ya, jadi kalau sel itu sel yang lama itu pasti akan mati dan digantikan dengan sel baru. Kalau sel lamanya nggak mati, kan fungsinya juga pasti akan berkurang sehingga harus digantikan pada sel yang lama digantikan dengan sel baru. Nah, kadang-kadang terdapat gangguan pada proses ini sehingga sel abnormal itu dapat bertumbuh. Tetapi tubuh kita sebenarnya juga mempunyai regulator yang baik sebenarnya untuk misalnya ada polisinya nih. Ini selnya terbentuknya kurang bagus, berarti tidak boleh diproduksi lagi atau nanti akan mengalami apoptosis atau kematian sel. Jadi kalau misalnya yang produksinya kurang bagus, harusnya bisa diregulasi. Nah, pada keadaan kurang lebih seperti itu. Pada keadaan kanker atau kelainan dari sel tersebut itu tumornya sel tersebut tuh terbentuk secara abnormal dan juga tidak terkendali. Jadi badannya
nggak bisa tuh ibaratnya polisi di badan kita nggak bisa mengenali ataupun nggak bisa juga menstop untuk regulasi tersebut. Memang banyak faktor, tapi dasarnya adalah itu. Jadi selnya bertumbuh dengan tidak terkendali, dan juga sel itu digantikan bukan dengan sel normal, tetapi sel abnormal yang terbentuknya. Nah, sifat dari tumor ganas atau kanker itu dapat menginvasi organ sekitarnya dan menyebar ke organ yang jauh. Jadi kalau kita kan misalnya sel kulit gitu, dia hanya di situ saja, nggak bisa kemana-mana. Tetapi kalau kanker itu bisa menyebar ke organ yang jauh dan juga membentuk tumor baru atau yang biasa kita bilang penyebaran atau metastasis. Itulah salah satu sifat khas dari sel yang ganas. Banyak jenis kanker membentuk tumor padat, tetapi kanker tidak. Ini mungkin refreshing aja dari yang slide saya yang pertama, bahwa nggak semua kanker itu tumor gitu, dalam bentuk tumor. Bisa saja kankernya ada, tetapi tidak ada benjolannya gitu. Seperti misalnya kanker darah, multiple myeloma, dan sebagainya. Ini untuk sifatnya. Jadi kita harus bisa membedakan kurang lebih apa sih bedanya sel kanker dengan sel-sel normal lainnya gitu. Kalau sel kanker itu biasanya tumbuh tanpa perintah, jadi nggak ada perintahnya, ibaratnya nggak ada perintah dari atasannya untuk membentuk sel baru, dia terbentuk dengan sendirinya dan tumbuh tanpa sinyal. Sedangkan kalau sel normal tuh hanya bertumbuh dalam komando atau sinyal, jadi begitu dikomandokan baru terbentuk. Kemudian begitu ketahuan ada polisinya di dalam tubuh kita bilang ini kurang baik, itu akan mati dengan sendirinya atau tereliminasi dari tubuh kita. Kemudian sifat sel kanker berikutnya adalah mengabaikan perintah untuk berhenti membelah. Ini yang tadi saya bilang juga. Jadi udah dibilangin ini nggak perlu, kita tidak perlu sel baru, malah tidak didengarkan. Jadi mengabaikan perintah untuk berhenti membelah atau untuk mati. Misalnya ada sel yang kurang baik, ini malah tetap diproduksi, bentuknya juga yang tidak karuan dan fungsinya pun pasti tidak sesuai sama seperti sel normal yang seharusnya. Kemudian sifatnya menginvasi daerah sekitarnya dan menyebar ke area tubuh lainnya. Jadi kalau sel normal biasanya dia sopan di situ saja, nggak merambah-rambah ke sel-sel yang lainnya. Kalau sel kanker dia bisa menginvasi daerah sekitarnya, bisa menyebar ke daerah tubuh lainnya, udah nggak berfungsi, kemudian bentuknya juga nggak karuan, dia menyebar ke tubuh lainnya. Jadi itulah sifat sel kanker. Dan juga sel kanker bisa memerintahkan gitu pembuluh darah untuk bertumbuh ke arah si tumornya atau ke arah kankernya untuk mensuplai oksigen dan nutrisi dari sel tumor. Jadi udah menginvasi, udah nggak normal, udah tidak bisa memberikan fungsi apa-apa, dia juga bisa memerintahkan untuk memberikan makanan kepada dirinya gitu. Jadi memang pada kecurigaan keganasan kita akan melihat banyaknya vaskularisasi atau pembuluh darah yang ada di sana gitu. Kemudian sel kanker juga bisa bersembunyi dan mengelabui sistem imun. Sebenarnya kan kalau ada seperti yang saya bilang tadi, polisi kita itu adalah sel imun kita. Jadi sistem imun kita, begitu ada sel yang tidak normal akan dieliminasi gitu. Tetapi sel kanker ini memiliki kemampuan untuk bersembunyi dan mengelabui sistem imun sehingga nggak bisa dieliminasi dari sistem imun kita. Jadi itulah sifat-sifat sel kanker yang berbeda dibandingkan dengan sel normal yang seharusnya ada di dalam tubuh kita. Nah, lalu di manakah kanker itu dapat timbul? Kanker itu bisa bersumber dari sel manapun dalam tubuh. Namanya juga pertumbuhan sel yang abnormal, sehingga sel-sel di dalam tubuh kita, di semua sel dalam tubuh kita itu dapat timbul, dapat berubah atau bermutasi atau ya berubah menjadi sel kanker. Mulai dari atas kepala sampai dengan ujung kaki itu bisa timbul kanker. Dan bagaimanakah tipe-tipe kanker itu sendiri? Tipe-tipe kanker itu banyak dan dibedakan, banyak sekali. Dibedakan berdasarkan mungkin lokasi ya. Misalnya kanker payudara, kanker paru, kanker usus gitu. Itu dari lokasinya. Tetapi untuk mendiagnosis secara lebih rinci dari kanker itu kita memerlukan pemeriksaan yang lebih lanjut.
apakah jenis dari kanker tersebut. Ada yang namanya karsinoma, itu berasal dari selnya. Jadi yang mana sih sebenarnya sel yang bertumbuh secara tidak normal itu ya. Jadi kalau karsinoma itu berasal dari sel epitelial. Contohnya adenokarsinoma, basal sel karsinoma, squamous sel karsinoma, transitional sel karsinoma. Misalnya adenokarsinoma kan juga bisa ada di kolon, ada di usus besar dan sebagainya. Lalu squamous cell karsinoma juga bisa ada di paru gitu. Jadi jenisnya bisa berbeda-beda di organ yang mungkin organ tertentu seperti itu. Kemudian ada yang namanya sarkoma. Kalau sarkoma itu adalah kanker tulang dan jaringan otot yang berasal dari sel tulang atau sel jaringan lunak otot, lemak, pembuluh darah dan sebagainya. Kemudian ada leukemia. Leukemia itu adalah kanker yang berasal sebenarnya dari sumsum tulang pembentuk darah. Jadi yang kelainan adalah nanti sel-sel darahnya. Jadi sel-sel darahnya bentuknya juga tidak seharusnya. Kemudian untuk limfoma itu biasanya kanker yang terdapat pada sel limfosit pada kelenjar limfe. Kita bilangnya biasanya apa? Kanker kelenjar gitu ya. Kemudian multiple myeloma itu kanker yang berasal dari sel plasma, melanoma itu dari melanosit di mana terdapat pada pigmen kulit atau jaringan berpigmen lainnya. Dan juga mungkin ada kanker lain-lainnya yaitu germ cell tumor dan juga neuroendocrine tumor. Oke. Nah, penyebab kanker itu sendiri apa? Sebenarnya penyebab kanker sendiri secara keseluruhan itu belum diketahui. Tetapi banyak sekali faktor-faktor yang menyebutkan penyebab kanker tersebut. Jadi kanker itu adalah suatu penyakit genetik atau kelainan dari genetik. Jadi karena disebabkan oleh perubahan genetik gen yang mengendalikan fungsi atau tubuh untuk fungsi sel untuk tumbuh dan juga membelah. Jadi yang kelainannya adalah sebenarnya perubahan dari gennya seperti itu. Dan perubahan genetik ini dapat disebabkan karena misalnya kelainan pada saat pembelahan sel, kemudian kerusakan DNA, misalnya terpapar oleh zat berbahaya dari lingkungan, merokok, sinar ultraviolet, polusi, dan sebagainya. Kemudian penyebab yang lainnya juga bisa diturunkan oleh orang tua, gitu. Itu untuk karena kelainan genetiknya. Kemudian usia juga. Jadi semakin usia tua, kemampuan untuk memperbaiki sel sesuai dengan sel normal itu jadi menurun, gitu. Sehingga kanker akan meningkat sesuai dengan peningkatan usia juga. Kemudian ini ada gambar yang saya coba lampirkan di sini. Ini ada beberapa apa sih yang sebenarnya kanker sendiri itu disebabkan karena perubahan dari gen gitu. Jadi pengendalian dari fungsi untuk sel tumbuh dan membelah itu jadi berubah. Inilah yang penyebabnya yaitu diturunkan, herediter, kemudian UV, radiasi, kemudian bahan kimia, banyak juga bahan-bahan kimia yang dapat mencetuskan terjadinya kanker. Kemudian virus-virus, kita juga tahu bahwa salah satu virus misalnya hepatitis B, hepatitis C, itu juga berperan dalam kejadian kanker hati. Kemudian virus HPV, human papillomavirus yang berperan pada kanker serviks. Kemudian ada merokok dan juga pembelahan sel yang tidak dikontrol. Oke, untuk gejala dan tanda kanker biasanya paling sering memang adalah misalnya mengeluhkan benjolan pada tubuh. Benjolannya tiba-tiba membesar, kemudian ada juga yang menjadi menghitam, bernanah dan sebagainya. Jadi biasanya ada benjolan pada tubuh. Kemudian ada untuk kanker kolon ya, terdapat perubahan pola BAB. Kemudian untuk kanker darah biasanya terjadi perdarahan spontan atau misalnya jadi biru-biru, perdarahan spontan, mimisan yang tidak diketahui sebabnya. Kemudian kesulitan menelan, ini mungkin pada kanker esofagus dan juga leher ya. Kemudian sesak nafas, ini biasanya terjadi pada kanker paru atau saluran pernafasan lainnya. Kemudian nyeri di benjolan tersebut, terdapat nyeri yang luar biasa atau nyeri pada tulang jika kankernya sudah menyebar ke tulang. Kemudian terjadi penurunan berat badan dan juga lemah badan karena kita tahu tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada keadaan kanker atau tumor itu dia memiliki kemampuan untuk memerintahkan pembuluh darah untuk mensuplai oksigen, mensuplai nutrisi ke sel tumor tersebut, sehingga akan ada gejala-gejala yang mungkin sangat khas gitu pada orang-orang yang menderita kanker.
Nah, bagaimana cara mendiagnosis kanker? Pastinya kita harus melakukan pemeriksaan fisik gitu. Pemeriksaan fisik kita bisa kontrol ke dokter, diperiksa fisiknya, atau kita juga bisa melakukan pemeriksaan mandiri ya, seperti mungkin memeriksa payudara itu pada wanita untuk memeriksa benjolan, ada tidak sih benjolan yang kita rasakan gitu. Jadi kita harus memiliki self awareness yang baik juga terhadap tubuh kita. Kemudian jika kita sudah melakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan mandiri ke dokter, kita bisa melakukan biasanya pemeriksaan laboratorium, itu akan kelihatan baik berhubungan langsung dengan kankernya atau berhubungan dengan gejala akibat kanker, yaitu misalnya terdapat HB yang rendah, anemia, kemudian apakah terdapat leukosit yang tinggi atau trombosit yang rendah gitu. Jadi kita bisa melihat dari kurang lebih parameter laboratorium yang akan diperiksakan. Tentunya kalau kita konsultasi ke dokter, pastinya dokter akan mengarahkan untuk pemeriksaan laboratorium apa yang kira-kira perlu diperiksakan, terutama pada orang-orang yang memiliki keturunan. Jadi kita juga perlu tahu bahwa riwayat penyakit keluarga kita, apakah ada keturunan untuk penyakit kanker, misalnya contohnya kanker payudara, kanker usus dan sebagainya. Lalu jika memang ternyata ada benjolan atau misalnya memang terbukti adanya suatu tumor, kita dapat mengkonfirmasi dengan menggunakan USG, CT scan, MRI atau maupun X-ray. Itu juga biasanya direkomendasikan atas konsultasi kita kepada dokter. Itu tujuannya apa? Untuk menentukan lokasi dan juga kelainan dari pemeriksaan tersebut. Kurang lebih gambarannya bisa terlihat apakah kesannya ini selnya ganas atau jinak dan sebagainya. Kemudian PET scan untuk memeriksa juga metabolisme atau memeriksa apakah ada sel ganas yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian jika sudah terkonfirmasi lokasi, kemudian ukurannya dan juga besarnya dan kemungkinan keganasan atau bukan, itu dapat dilakukan biopsi. Biopsi itu diambil, biasanya jaringannya bisa melalui dengan fine needle atau jarum, atau bisa diangkat juga tumornya sekalian untuk diperiksakan melalui mikroskop. Di bawah mikroskop, selnya diwarnai, kemudian dilihat. Itu untuk menentukan jenisnya tadi, apakah dia adenokarsinoma, apakah dia basal sel karsinoma, dan sebagainya. Tujuannya apa kita lakukan diagnostik dan menentukan tipe kanker? Tujuannya adalah menentukan terapi. Jadi untuk kanker, karena terapinya sangat spesifik dan juga efek sampingnya besar, biayanya juga besar, pastinya kita memerlukan untuk tahu gitu secara jelas jenisnya dan juga kira-kira sudah sampai tahap mana. Sehingga terapi dari kanker itu bergantung pada jenisnya, kemudian lokasi, derajat keparahan atau stadium. Jadi akan sangat berbeda terapi untuk derajat keparahan tertentu atau stadium tertentu. Sehingga sebelum kita melakukan terapi, kita harus mengenal dulu gitu. Ibaratnya kita mau melawan musuh, kita harus mengenal dulu sifat musuhnya, besar musuhnya, kemudian lokasinya ada di mana, sehingga penata laksanaannya atau terapinya juga bisa lebih maksimal. Seperti itu. Nah, tetapi untuk terapi kanker biasanya dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu operasi, biasanya diangkat, kemudian dibuang ya sampai jaringan yang sehat, lalu di kemoterapi, dan juga dapat juga diradiasi. Tentunya ini tergantung dari penilaian lagi kepada dokter yang merawatnya. Seperti itu, biasanya dikombinasi, misalnya operasi dengan kemoterapi, kemudian operasi dengan radiasi. Dan juga sekarang juga ada biological agent atau agen biologis juga, dan juga terapi hormonal, terutama itu sesuai dengan lokasi dan jenis dari kanker tersebut. Oke. Nah, bagaimana untuk cara mencegah kanker itu sendiri gitu? Bagaimana sebenarnya mencegah kanker untuk timbul atau ada di tubuh kita? Sebenarnya memang karena kanker sendiri belum diketahui sebabnya, memang ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak gitu. Kalau sudah memang keturunan ya kita tidak bisa mengubah itu, tetapi kita dapat mencegah agar kanker bisa dicegah, dan juga jika ada kita dapat mengenali dalam stadium yang awal sehingga terapinya juga bisa lebih maksimal. Caranya gimana untuk mencegah kanker?
Salah satunya adalah mengkonsumsi makanan yang sehat pastinya, yang kaya antioksidan, yang tidak memiliki proses makanan yang terlalu panjang, tidak diawetkan, kemudian mencegah juga makanan-makanan yang bernilai gizi tidak terlalu baik. Kemudian rutin berolahraga, terus menghindari asap rokok, minuman beralkohol, dan juga hindari merokok pastinya, menghindari polutan-polutan atau sekarang banyak juga polusi ya, jadi kita harus menghindari juga, kemudian melindungi diri dari bahaya sinar matahari ini terutama pada pencegahan terhadap kanker kulit ya. Kita harus melindungi diri dari bahaya sinar matahari menggunakan sunscreen atau tabir surya. Lalu melakukan deteksi dini, misalnya kita juga bisa melakukan deteksi dini dengan cara satu memeriksakan diri kita sendiri, terutama pada wanita kita bisa memeriksakan, mungkin yang paling sudah banyak digerakkan adalah sedari atau pemeriksaan payudara sendiri untuk mendeteksi dini kanker payudara, dan juga kita juga harus mengetahui misalnya keturunan kita memiliki keturunan kanker apa, dan kita bisa melakukan general check up secara berkala dan juga konsultasi ke dokter untuk mencari kira-kira apa yang perlu diperiksakan. Lalu untuk menghindari kanker yang disebabkan karena infeksi, kita juga dapat melakukan vaksinasi seperti vaksinasi terhadap HPV atau kanker serviks, kemudian dan juga vaksinasi terhadap hepatitis. Itulah salah satu cara untuk kita dapat mencegah kanker untuk timbul di dalam diri kita. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kita lanjutkan, saya kembalikan kepada Ibu Reni ya, Bu. Ya, thank you Dok. Sharingnya ini ya sederhana tetapi bermanfaat sekali. Nah, kalau saya lihat di sini berarti penyakit kanker itu jenisnya banyak banget ya Dok. Soalnya kan dan terapinya juga banyak macam berarti ya Dok. Banyak, iya. Oke. Dan juga sebenarnya kalau secara ilmu kedokteran modern penyebabnya itu juga belum secara jelas apa ya, tapi tadi ada yang genetik, ada yang merokok juga, sinar ultraviolet. Nah, sekarang kan di masa pandemi kita mesti jemur nih Dok. Nah, itu bagaimana tuh Dok? Maksudnya takutnya kan malah ada meningkatkan resiko kanker kulit atau apa ya, karena yang matahari yang mengandung ini. Gimana Dok? Iya, berjemur boleh, memang baik karena sinar matahari juga dapat mengubah vitamin D di kulit kita. Jadi agar kita tidak defisiensi vitamin D, kita memang harus melakukan jemur kurang lebih 15 sampai 20 sampai 30 menit lah per hari. Nah, tapi itu juga yang perlu ditekankan bahwa pada saat kita berjemur, kita harus juga tetap menggunakan tabir surya. Sunscreen. Gitu. Tetap melakukan proteksi terhadap kulit kita dengan memberikan tabir surya juga kepada wajah dan juga area yang terpapar. Sebenarnya untuk tabir surya juga lebih baik juga digunakan pada saat kita juga ada di ruangan. Jadi di sini juga karena ada sinar matahari, contohnya di ruangan saya ada sinar matahari masuk, itu tetap saja menggunakan tabir surya. Kemudian menyetir mobil dan sebagainya itu juga harus, sehingga UV yang tidak baik gitu, itu tidak merusak sel kulit kita seperti itu. Iya. Dan juga untuk menggunakan UV bukan hanya kanker saja Bu Reni, tapi untuk anti aging. Iya, kalau enggak dark spot gitu ya Dok ya. Ya, kerutan, dark spot. Jadi bukan hanya perubahan sel ke arah kanker ya, tapi perubahan aging kan juga suatu perubahan sel juga seperti itu. Iya betul. Ya karena ada juga teman saya cerita karena mamanya harus sering jemur, ternyata jadi timbul flek gitu ya. Karena flek, kerut, ya memang harus tetap harus dipakai. Kadang-kadang pakainya cuma muka aja, leher enggak gitu. Jadi lehernya kerut. Jadi semua harus pakai ya Dok, termasuk tangan yang terpapar sinar matahari. Ya, sebenarnya idealnya seperti itu. Oke, Dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di YouTube. Saya bacakan ya, Dok. Ada pertanyaan dari Sis Liliani Fu. Dok, sebaiknya screening resiko kanker itu dilakukan sejak usia berapa untuk pencegahan dan parameter apa saja yang diperiksa? Apakah pemeriksaan genomik terhadap potensi resiko kanker disarankan? Itu Dok, agak panjang pertanyaannya. Jadi sebenarnya ada dua ya. Oke.
Ya, pertama screening resiko kanker dilakukan sejak usia berapa untuk pencegahan dan parameter apa saja yang diperiksa. Itu dok pertama. Oke. Ya mungkin pemeriksaan genomik sekarang sudah juga maju sekali ya. Gitu. Sebenarnya pemeriksaan genomik itu sebenarnya boleh diperiksa, tetapi memang kan biayanya yang cukup besar dan lumayan banyak gitu pemeriksaannya, panelnya seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan penapisan kanker, kita kembali lagi biasanya kita sangat menyarankan pada orang-orang yang memiliki keturunan. Jadi misalnya ayah atau ibunya memiliki kanker tertentu, nanti kita akan pilihkan apa saja sih. Jadi nggak semuanya, karena sebenarnya tumor marker atau pemeriksaan genomik itu juga tidak terlalu spesifik. Jadi kita tetap harus melakukan pada kelompok yang berisiko juga gitu. Jadi bukan pemeriksaan yang rutin dilakukan, tetapi memang jika contoh misalnya ada misalnya ibunya menderita kanker payudara seperti itu, anaknya boleh diperiksakan misalnya pemeriksaan genomik yang khas untuk kanker payudara seperti itu. Jadi nggak tiba-tiba semuanya harus diperiksa gitu. Tetapi untuk pemeriksaan misalnya kalau wanita kita sarankan dari 25 tahun itu sudah bisa melakukan pemeriksaan mandiri payudara sendiri gitu. Udah banyak juga YouTube atau video yang sudah di post gimana caranya kita melakukan pemeriksaan sedari, dan pemerintah pun juga sudah menggencarkan itu ya, bahwa dengan melakukan pemeriksaan mandiri itu sangat menurunkan risiko kanker payudara ketemunya di stadium lanjut seperti itu. Jadi ya, kalau bisa pemeriksaan mandiri akan ketahuan di stadium awal, kemungkinan untuk penanganannya juga lebih mudah gitu ya dok? Ya, kalau pemeriksaan genomik memang tergantung dari keturunannya. Jadi tergantung dari memang biasanya kalau saya menemukan pasien dengan keganasan, biasanya nanti disarankan misalnya anaknya nanti usia misalnya kanker kolon contohnya, nanti usia berapa 40 gitu harus dilakukan kolonoskopi atau rutin dilakukan gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu, tetapi memang harus berkonsultasi secara spesifik juga dengan dokter, kalau nggak nanti cost-nya akan sangat mahal sekali, semuanya diperiksa genomiknya juga banyak jenisnya. Oke. Pemeriksaan genomik ini berarti pemeriksaan tumor marker tadi ya dok ya? Sorry saya kan. Ada tumor marker, ada pemeriksaan genomik juga. Oh ya, oke. Jadi kira-kira apa saja yang kira-kira ada kemungkinan dari mutasi gen yang kira-kira nanti ada. Oke, pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya mutasi gen atau sel gitu ya dok? Ya. Berarti sebenarnya untuk sis Liliani Fu ini, sister ini perlu konsul, supaya spesifik memang perlu konsul ke onkologisnya ya dok? Iya, kalau nggak onkologis penyakit dalam bisa, atau biasanya dari medical check up gitu, biasanya dari fasilitas MCU dapat memilihkan. Cuma memang kalau tumor marker aja banyak juga yang sudah masuk ke dalam misalnya CEA atau AFP, itu banyak juga yang sudah masuk ke dalam paket-paket medical check up gitu. Oke. Nah itu biasanya medical check up kalau dari keluarga yang misalnya orang tuanya ada cancer, itu MCU-nya seberapa sering dok? Apakah per 6 bulan sekali ataukah setahun sekali sejak usia 25 ya? Oke, ada yang merekomendasikan 25, ada yang 30 gitu. Ada yang nanti di 40 tahun. Jadi kalau misalnya memang terbukti misalnya nanti terbukti ada kecurigaan lah ya ke arah misalnya keganasan, biasanya harus dikonfirmasi dulu. Jadi tergantung dari hasilnya. Kalau enggak, biasanya bisa diulang. Ada yang 1 tahun rekomendasinya, ada juga yang per 2 tahun seperti itu. Oke. Ya. Karena kanker luas sekali, jadi tergantung dari jenis-jenis ininya ya. Biasanya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan nih dok dari sister yang sama. Dok, untuk pertanyaan kedua, apakah ada penelitian pengaruh radiasi elektromagnetik terhadap resiko terjadinya jenis kanker tertentu? Apakah radiasi elektromagnetik mempengaruhi perubahan genetik? Oke, radiasi elektromagnetik ya, apakah ada penelitiannya? Mungkin nanti itu harus dibaca lagi ya. Karena memang segala macam paparan dari radiasi itu terbukti untuk salah satunya sebagai faktor
faktor dari kanker itu sendiri, tetapi itu bukan penyebab langsungnya seperti itu, mungkin nggak seperti itu. Jadi harus ada beberapa faktor, kemudian memang salah satunya adalah radiasi tersebut. Oh, oke. Jadi bukan faktor utama, tetapi bisa saja sebagai salah satu kontributor gitu ya, Dok? Kontributor yang faktor yang sangat berperan seperti itu. Iya, iya. Ya, karena kalau kita bicara tentang radiasi, maksudnya ada misalnya dua orang gitu, semua kena radiasi, tetapi yang satu kanker, yang satu enggak gitu. Iya, oke. Jadi Dok, kalau dibilang penyebab itu memang faktor yang faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan gitu. Ya. Dok, ini ada pertanyaan dari sister yang lain, dari Sister Kamiati. Selamat siang, dokter. Dokter, makanan apa yang dapat memicu penyakit kanker dan makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi supaya tidak timbul kanker? Terima kasih. Oke, sebenarnya makanan kita sehari-hari ya, maksudnya kalau kita makan dengan pola makan yang sehat, yang kaya antioksidan, misalnya contohnya sayur-sayuran, kemudian wortel, brokoli lah, bawang putih ya, yang katanya terbukti memang menurunkan risiko kanker. Jadi kita bilangnya menurunkan risiko kanker dan sehingga mencegah kanker gitu, bukan menyembuhkan atau misalnya ya menyembuhkan kanker gitu. Artinya enggak ya, tetapi lebih ke mencegah terjadinya dan juga baik gitu, karena kaya akan antioksidan. Banyak di sekitar kita, misalnya buah-buahan, sayur-sayuran tentunya ya. Yang perlu kita hindari adalah makanan-makanan mungkin yang misalnya mengandung banyak pengawet, kemudian diproses secara terlalu berlebihan, misalnya makanan-makanan yang terlalu banyak prosesnya, itu juga dapat mencetuskan atau dapat menjadi faktor terjadinya kanker gitu. Jadi itu harus dikurangi gitu. Ya kalau sekali-sekali aja sih nggak apa-apa ya, tapi jangan jadikan pola hidup gitu. Jadi misalnya makanan-makanan yang dibakar boleh, tetapi mungkin gosong-gosongnya atau arang-arangnya jangan dimakan. Kemudian yang lemak tinggi juga, lemak yang tidak baik, lemak tinggi tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi, karena kita tahu bahwa salah satu faktor terjadinya kanker juga kan salah satunya adalah pola hidup yang tidak baik, berat badan harus dikontrol, dan juga aktivitas fisik juga harus di-maintain seperti itu. Jadi untuk makanan-makanan yang paling ya berarti makanan kaya antioksidan tadi ya, Dok? Yang kaya akan antioksidan gitu, yang kaya akan vitamin C, vitamin A dan sebagainya gitu. Seperti tadi brokoli, buah-buahan, wortel katanya. Banyak sih buah-buahan bagus, nanas katanya juga ya baik karena memang kaya akan antioksidan tersebut gitu, dan juga antioksidan dan terbukti memang untuk dapat mencetuskan perubahan sel kanker seperti itu. Dan mungkin ini ya, Dok, kalau makanan yang mengandung kadar gula tinggi, GI-nya tinggi juga perlu dikurangi ya. Kalau misalkan tadi Sis Kamiati nanya makanan apa yang perlu dihindari, sudah pasti mungkin yang kadar gulanya tinggi. Boleh sesekali makan manis, tapi ya mungkin nggak setiap hari gitu ya, Dok. Iya, tentunya seperti itu. Jadi dalam jumlah yang berlebihan, kalau kita bilang jadi kita bilangnya makan itu kan seperti pola hidup ya. Jadi ya, pola makan kita harus tentunya bagian dari pola hidup sehat kita gitu. Jangan kalau sekali-sekali makan itu ya nggak masalah. Tetapi kalau itu jadi pola hidup, kita makannya nggak terkontrol, semuanya dengan proses food dan sebagainya, ya tentunya itu akan mencetuskan juga gitu. Dok, bagaimana dengan makanan yang terfermentasi ya? Terakhir saya sempat baca, katanya kalau kimchi itu bagus, mengandung banyak enzim. Ada juga yang mungkin seperti sayur asin, tapi kan ada juga yang menyatakan bahwa makanan yang diawetkan, apakah makanan yang terfermentasi seperti kimchi lah yang sekarang yang tren Korea gitu, apakah termasuk makanan sehat atau bagaimana, Dok? Oke, mungkin kalau untuk kimchi kan dia fermentasinya juga fermentasi alami juga ya. Yang kita hindari adalah pengawet buatan juga seperti itu. Tetapi memang kalau untuk keuntungannya adalah ada banyak
kurang lebih yang kita biasa kenal dengan bakteri baik ya. Itu ya. dia bagus juga untuk dikonsumsi, dan juga memang untuk apalagi kalau kita contohnya misalnya kimchi gitu ya, kimchi kan sayuran, kemudian juga difermentasi dengan cara yang natural, saya rasa itu cukup baik untuk dikonsumsi seperti itu. Dan juga pengkonsumsi probiotik juga baik untuk mencegah kanker, terutama kanker usus atau kanker kolon. Probiotik. Oke. Probiotik. Ya. Di sini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Brother Good. Selamat siang, Dok. Adakah tanaman herbal yang bisa menyembuhkan kanker? Oke, mungkin untuk tanaman herbal, secara herbal ya, jadi mungkin belum, kalau dibilang menyembuhkan, mungkin belum ada yang maksudnya belum ada uji klinisnya ya untuk tanaman herbal yang kita bisa konsumsi, misalnya tanaman seledri atau apa gitu ya, diminum jadi sembuh kanker gitu. Itu juga perlu kita ingat bahwa mungkin itu boleh menjadi selama itu tidak berbahaya, itu boleh menjadi kayak asupan kita karena penuh dengan zat gizi yang baik misalnya. Tetapi untuk menjadikan itu sebagai pengobatan utama, saya rasa belum bisa ya, seperti itu. Tapi sebagai tambahan ya, Dok ya. Tambahan. Nah, tetapi juga jangan dicampur-campur. Misalnya banyak juga yang beli misalnya bubuk herbal seperti itu, ternyata ada campuran obat-obatan atau campuran zat-zat yang kita tidak ketahui seperti itu. Kalau cuma jus doang ya boleh aja dikonsumsi, tetapi itu bukan obat. Jadi bukan obat untuk, karena banyak juga beberapa mungkin dari pasien yang saya temukan itu juga banyak yang menghentikan pengobatannya, misalnya contohnya kankernya memang kanker yang sangat kemosensitif gitu, tapi menghentikan pengobatannya karena ingin hanya minum-minum herbal saja seperti itu. Tapi itu memang belum secara uji klinis tidak terbukti seperti itu. Oke, Dok. Dok, ada pertanyaan lagi dari Brother Hadi Susilo. Selamat siang, Dok. Ibu saya sudah 13 tahun yang lalu operasi kanker payudara. Kalau buat angkat terlalu berat atau kecapean, kadang terasa nyeri. Bagaimana penjelasannya, Dok? Terima kasih. Jadi udah pernah operasi ya, Dok? Oh iya, kalau udah 13 tahun biasanya mungkin mudah-mudahan sudah tidak ada sel kankernya lagi. Jadi memang post operasi saja gitu, karena post operasi suka kadang-kadang sakit gitu ya. Ya mungkin itu memang salah satu bagian dari bagian dari gejala atau keluhan post operatif gitu. Karena kan kalau kita operasi kita masih harus tahu juga sih besar operasinya seberapa, kemudian seberapa banyak jaringan yang diangkat gitu. Karena kan kalau di operasi saja pastinya ada di jaringan otot yang akan terkena juga pastinya. Kemudian juga pada saat mungkin kan ada penjahitan, sehingga pada saat mengangkat mungkin dia rasanya ada yang tertarik atau kestres, menimbulkan rasa nyeri atau tidak nyaman seperti itu. Selama nyerinya tidak, ya kalau nyerinya hanya waktu ngangkat, mungkin itu karena otot aja atau karena peregangan akibat post operasi pada beberapa tahun, 13 tahun yang lalu. Tapi selama kok nyerinya tidak konstan atau tidak constantly ada, terus tidak mengganggu, tidak disertai dengan gejala-gejala alarm yang lain seperti misalnya penurunan berat badan, HB jadi rendah, atau keluhan-keluhan lainnya, tidak ada alarm sign, ya itu wajar aja gitu. Kembali lagi tetap harus dicek. Berarti tetap sebaiknya karena sudah pernah operasi ya, apalagi punya riwayat cancer, tetap mesti rutin cek juga ya, Dok ya. Ya, bisa normal, bisa juga nggak normal gitu. Tapi kalau memang cuma nyeri pada saat mengangkat aja atau nyeri pada occasional pain aja, lalu terutama pada saat bergerak, pada saat aktivitas terlalu banyak, ya itu mungkin wajar. Wajar ya, dan sebaiknya dihindari ya, mungkin karena udah senior juga jangan sampai angkat-angkat berat ya. Oke. Iya. Karena kan kalau sudah senior, udah berusia, kadang-kadang resiko patah tulang juga ya kalau angkat terlalu berat gitu, Dok. Dok, ada kadang-kadang suka lupa ya. Iya, mungkin ya udah nggak mau ngerepotkan orang, sekalian angkat selesai gitu ya, Dok. Oke. Dok, ada pertanyaan lanjutan dari Sister Dea Satya.
Selamat siang dok, saya ada benjolan di daerah leher. Apakah itu bisa diwaspadai sebagai kanker dan juga tidak ada rasa sakit pada benjolan tersebut? Oke, di benjolan di leher. Oke, benjolan di leher itu banyak penyebabnya. Kan seperti tadi yang saya sudah jelaskan bahwa setiap benjolan itu sebenarnya bisa saja jinak, bisa saja ganas, gitu. Kalau benjolan di leher kita harus bedakan apakah letaknya, terutama letaknya di mana, apakah itu organ tiroid. Jadi di leher kita kan banyak nih. Ada apakah itu benjolannya tiroid, apakah kelenjar, apakah pembuluh darah, atau misalnya dari soft tissue atau jaringan lunak, misalnya otot atau lemak lah gitu, itu juga bisa seperti itu. Tergantung letaknya, tergantung juga banyaknya, dan juga berapa ukuran, dan juga sifatnya seperti apa gitu. Jadi setiap benjolan sebenarnya harus diperiksakan gitu. Jadi prinsipnya gitu, setiap ada benjolan harus dibuktikan kira-kira apakah itu ganas atau tidak. Tetapi dibuktikannya bisa dengan misalnya hanya memeriksakan pemeriksaan terhadap ke dokter saja. Kita juga kadang-kadang bisa mengetahui kurang lebih, oh kira-kira ini sepertinya nggak ganas, ini sepertinya kelenjar saja gitu, atau itu suatu yang mengarah ke ganasan. Biasanya kalau benjolan di leher kita curiga, itu juga biasanya bisa dilakukan pemeriksaan penunjang berupa misalnya USG. Kita bisa lihat, oh ini kelenjar atau tiroid atau apa, karena kita nggak tahu kan, leher kan gede, mungkin leher kanan, leher kiri, di depan, di belakang, dan sebagainya. Berarti tetap mesti. Tapi lebih baik misalkan dan juga ditentukan kira-kira itu apa jenis atau bukan jenis ya, itu bagian apa, kelenjar atau apa. Oke, Sister Dea, jadi memang untuk benjolan yang sudah dimiliki saat ini sebaiknya diperhatikan, diperiksa ya ke dokter supaya bisa tahu itu benjolannya apa. Karena kan seperti yang tadi Dokter Delia jelaskan, di daerah leher itu banyak kelenjar ya. Jadi perlu ditentukan itu benjolannya karena apa. Bisa saja karena apa yang dulu kalau saya masih kecil tuh kayak saya bilang aja apa ya, penyakit belau. gondongan. Nah, ya gondongan atau belau. Ya, tapi ada juga yang parah gitu ya, mungkin dari tiroid atau apa. Jadi ya memang perlu dicek ya. Andaikan kelenjar pun misalnya benjolannya berasal dari kelenjar gitu misalnya. Itu bisa disebabkan karena banyak hal, bisa karena misalnya infeksi di daerah mulut atau daerah leher atau daerah gigi dan sebagainya, atau bisa juga karena infeksi paling banyak di Indonesia itu tuberkulosis kelenjar, atau bisa juga limfoma yang kita takutkan, yang paling ditakutkan kan sebenarnya limfoma malignanya seperti itu. Ya. Jadi sebaiknya diperhatikan ya, jangan dicuekin, tapi dicek lebih lanjut ya, jangan dipikir oh karena nggak ada rasa sakit dan kita jadi sedikit kurang waspada gitu ya, sebaiknya dicek. Iya, justru yang tidak terasa sakit itulah yang biasanya silent kan, karena nggak ngerasa sakit kita cuek, tahu-tahu datang-datang oh ternyata itu anak sebar gitu, kita bodoh amat kayak gitu. Nanti begitu udah ininya baru gitu. Jadi tetap harus aware. Oh, jadi walaupun tidak ada rasa sakit, jangan dicuekin ya, tetap mesti. Ya. Oke, dok, biasanya dari pengalaman dokter, sel kanker itu dari awal mulai berkembang sampai dia bisa terdeteksi menjadi benjolan atau menjadi satu massa yang bisa kita berasa. Kan banyak juga tuh, saya punya 1-2 teman yang dia terakhir terdeteksi punya kanker ovarium gitu misalkan. Ternyata waktu ketahuan udah stadium 4 dok gitu, dan nggak berasa sama sekali, dan mungkin karena di ovarium itu tidak ada organ lain yang terdekat. Ternyata pas ketahuan itu dia udah stadium 4. Memang dari muda teman ini nih susah gemuk ya, badannya tuh selalu langsing, mau makannya banyak tetap langsing gitu. Nah biasa pengalaman dokter tuh dari awal sampai dia itu perlu berapa lama ya supaya kita bisa lebih sensitif gitu ya. Misalnya gejala apa sih? Oke, tadi dokter sebutkan perubahan pola BAB yang biasanya lancar kok jadi mulai tidak lancar. Berarti itu kan kita juga mulai mesti perhatikan kali ya dok, misalkan.
Ya, jadi untuk berapa lamanya itu tergantung juga dari jenisnya dan juga doubling time-nya. Jadi ada beberapa memang yang lebih cepat untuk terjadinya dan juga membelahnya lebih cepat gitu. Ada yang lebih lambat sehingga biasanya yang cepat itu toto ketemunya udah nyebar kemana-mana. Padahal kayaknya baru kemarin gitu ketahuannya. Misalnya contohnya salah satunya misalnya CA pankreas ya. Kalau orang dengan CA pankreas biasanya toto udah nyebar kemana-mana. Toto sebulan 2 bulan loh kok ini udah stadiumnya stadium 4 dan sebagainya. Sedangkan ada beberapa cancer yang kayaknya udah lama banget tapi masih bertahan aja gitu seperti itu. Jadi itu kembali lagi ke tipe-tipe kankernya atau jenis-jenisnya gitu. Dan juga tadi kalau misalnya balik lagi gitu, kita tetap harus gini, kalau kita harus aware terhadap gejala-gejala yang kita punya. Tetapi bukan berarti semuanya harus direlate karena ada banyak juga yang kelompok ekstrim kan. Misalnya ekstrim 1 nih, ini yang semua gejala dianggapnya kanker. Oke. Ada juga misalnya nggak bisa BAB 2 hari, dia pikir ini kanker usus nggak ya gitu, atau tiba-tiba ada sedikit sariawan di lidah, ini kanker lidah bukannya. Apalagi kita hidup di zaman yang informasinya sangat banyak sekali. Jadi siapapun bahkan mau expert non expert bisa memberikan informasi gitu. Jadi begitu kita cuma buka laptop, buka Google, buka ini, toto keluarnya kita sariawan di lidah, keluarnya kanker lidah gitu. Jadi ada ekstrim yang itu. Ada lagi ekstrim yang udah sampai sebulan nggak bisa BAB, sampai perutnya gede, sampai gimana bilangnya, oh ini cuma karena ini aja, kurang makan serat, kurang olahraga gitu. Padahal benar-benar, jadi ekstrimnya terlalu ekstrim. Jadi kita harus lebih ke yang memang pada porsinya gitu. Kalau misalnya memang kita memiliki, balik lagi, kita memiliki keluarga dengan riwayat keturunan dengan kanker tertentu, pastinya kita harus memeriksakan lebih dini, kemudian juga melakukan pemeriksaan yang sesuai dengan kira-kira kemungkinan kanker yang ada gitu. Tapi kalau memang sudah dicari screeningnya sudah bersih, ya kita bisa melakukan pemeriksaan tahunan aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang ditemukan ada kecurigaan, kok ini ada, ya kita buktikan sampai terbukti tidak ada gitu. Karena kita mau mencari, kalau yang memang kanker-kanker yang biasa diturunkan, itu biasanya kita cari sampai benar-benar tidak ada seperti itu. Oke. Gitu. Jadi benar-benar tailored, jadi nggak bisa satu semuanya diperiksa begini, semuanya bisa gitu. Akhirnya nanti biaya makin besar, kemudian keparnoan juga makin besar gitu. Jadi tetap harus sesuai dengan indikasinya. Iya. Dok, ini ada pertanyaan lain dari Sister Kema. Dokter, kalau tulang di lutut kaki terasa sakit pada waktu berjalan, apakah itu termasuk kanker tulang? Dan apakah ada referensi obat yang bagus untuk diminum? Terima kasih. Ya itu mungkin kayak gitu ya. Jadi benar, sakit di lutut pikirnya kanker tulang gitu. Bener, memang bagus juga sih pemikiran seperti itu. Jadi kan kita lebih aware, kita buktikan oh ternyata bukan gitu. Tapi nyeri di lutut tidak selalu kanker tulang. Walaupun kalau kanker tulang ya bisa aja jadi nyeri di lutut ya gitu. Yeah. Tapi kalau nyeri di lutut, misalnya terutama pada usia yang lebih tua, kemudian dengan faktor risiko misalnya kegemukan atau orang-orang dengan misalnya memiliki kebiasaan olahraga yang salah seperti itu bisa justru lebih banyak terjadinya osteoartritis atau kita bilang pengapuran di lutut ya kalau bahasa awamnya osteoartritis atau osteoartrosis seperti itu. Paling sering itu justru bukan kanker tulang, tapi ya perlu diperiksa juga, jangan-jangan nanti dipikirnya cuma pengapuran biasa ternyata kanker tulang gitu. Jadi memang jangan sampai terlalu parno, apa-apa sedikit diasosiasikan dengan cancer, tetapi perlu juga periksa ya, gitu ya. Jadi waspada ada, tetapi juga nggak boleh terlalu parno lah ya, gitu ya dok. Iya harus makanya harus diperiksakan gitu. Tetapi memang untuk kejadian karena nyeri lutut itu lebih jarang ya, kalau kanker tulang tuh lebih jarang gitu. Paling sering justru pengapuran atau misalnya ada trauma terhadap lutut gitu. Paling sering sih memang pengapuran itu kalau usia-usia udah agak udah usia ABG lah ya dok, di atas 50-an ya. agak lanjut. Oke, dok ada pertanyaan lagi dari Sister Kamiati. Dokter,
apa perbedaan antara rematik dan kanker tulang? Loh, kok jadi lanjut pertanyaannya mirip. Oke, beda jelas ya. Rematik itu kan jadi banyak juga mungkin Bapak Ibu sekalian menyalahartikan gitu. Rematik itu dipikirnya semua yang sakit dibilangnya rematik. Jadi kadang-kadang sakit di sini rematik, sakit di sini bilangnya rematik, sakit kepala rematik. Itu sebenarnya rematik itu kalau berdasarkan kedokteran itu adalah suatu penyakit sebenarnya autoimun yang menyerang sendi, namanya rheumatoid arthritis. Jadi menyerangnya sendi-sendi gitu, dan biasanya dia menyerang sendi-sendi kecil, sendi-sendi jari, pergelangan tangan, bisa juga lutut, dan ini gitu. Tentunya berbeda dengan rematik yang biasa disebutkan oleh ibu atau bapak yang biasanya pegel-pegel dibilangnya rematik. Dan juga berbeda juga pastinya dengan kanker tulang, karena kalau kanker tulang itu kan adanya di tulang, kalau rematik ya biasanya di sendi, di ininya lokasinya adalah sendi seperti itu. Dok, kebetulan dari keluarga besar tapi keluarga ya udah agak jauh, ada keluarga yang menderita cancer karena sering ngecat rambut, Dok. Jadi kan ya namanya kita kan kalau udah umur berapa kan rambut banyak putih, dia mungkin pakai obat cat yang nggak tahu ya mungkin jenis apa. Kemudian pada saat udah tua karena sering ngecat pada saat udah umur 70-an dicek ke Singapura, kata dokter itu kansernya pemicunya dari obat cat rambut, dan terakhir ternyata sampai ke tulang. Jadi ternyata kansernya itu bisa awalnya kansernya di mana, nanti terakhir masuk ke tulang ya. Berarti jadi makin parah gitu ya, Dok ya. Iya, itu mungkin menyebar ya. Jadi kayak yang tadi saya bilang metastasis, bahwa itu bisa menyebar ke tulang atau juga bisa mendestruksi atau menginvasif ke arah tulang gitu. Oke. Kalau udah sampai tulang berarti termasuk yang udah parah gitu ya, Dok, kalau nyebarnya sampai ke tulang. Iya, jadi kalau dikatakan bahwa sudah ada, pastinya kalau sudah ada penyebaran ke organ lain, terutama organ yang jauh dari asal dari kanker primer atau sumber kanker utamanya, itu memang sudah lebih parah dibandingkan dengan kanker yang masih terlokalisir di satu tempat saja, sehingga lebih baik memang dideteksi sebelum adanya anak sebar gitu. Banyak yang juga kanker kerasanya karena anak sebarnya. Jadi misalnya ada anak sebarnya di liver, kerasanya keluhan yang ada di perut gitu. Padahal primernya tidak di situ gitu. Oh, oke. Ya, saya ingat punya salah seorang teman yang dia pikir dia hanya keseleo. Jadi dia urut tulang, pergi ke tukang pijet, urut, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya 3 bulan dia mereka konsul ke dokter SPPD, mungkin dokternya curiga ternyata itu kanker paru-paru. Tapi munculnya paru-paru. Munculnya tuh di koordinasi jalan gitu, Dok. Kok beberapa kali jatuh terus gitu. Ya. Memang makanya itu harus dikonsultasikan sih, kayak gitu. Tidak boleh asumsi gitu, karena biasanya kita juga sebagai dokter juga kita tidak merawat pasien atas asumsi aja. Jadi kita memang membuktikan, biasanya kita buktikan dengan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan lanjutan yang kita perlu lakukan seperti itu. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lain dari Bro Satria Inhil. Siang, Dok, di tengkorak kepala saya ada tonjolan keras sebesar goli, terasa seperti tulang, tetapi tidak ada keluhan atau sindrom lain. Apakah berbahaya atau ada indikasi kanker? Oke. Kalau benjolan di tulang saja mungkin bisa saja tidak berbahaya, tetapi tentunya pastinya harus diperiksakan lagi. Apalagi jika benjolannya itu terus membesar gitu. Kalau dari kecil tuh sampai tua benjolan segitu aja, kemungkinan besarnya sih tidak ganas ya, karena kalau tadi kita lihat sifat sel kanker atau sel ganas kan kita lihat bahwa dia menyebar, kemudian dia bertumbuh tanpa adanya perintah, nggak bisa di stop, ibaratnya nggak disuruh stop tetap nggak bisa kayak gitu. Itu sifat dari sel ganas. Tapi kalau misalnya ada benjolan di kepala terus tiba-tiba dia bertambah besar dalam waktu misalnya 2 minggu udah bertambah besar atau 1 bulan, ya kita harus curiga bahwa itu adalah suatu keganasan seperti itu. Dan benjolan di kepala bisa juga di tulang, bisa juga di jaringannya, bisa juga dari dalam gitu. Tapi kalau dari dalam kayaknya nggak mungkin kesini keluar karena tulang kita lumayan, maksudnya
keras, justru malah menekannya nanti ke dalam ke otak sehingga juga menimbulkan misalnya kelainan anggota gerak dan sebagainya gitu. Oh, oke. Jadi karena dokter tidak bisa asumsi, sebaiknya dicek juga ya dok ya berarti. Kan nggak bisa asumsi juga ya, mesti apakah di MRI atau CT scan atau apa ya dok, sehingga betul. Kalau untuk melihat tulang saja sebenarnya X-ray udah cukup kalau untuk melihat tulang. Tetapi balik lagi kita harus lihat juga gitu, apakah kalau dari muda misalnya dari kecil, ini udah dari kecil, ini sekarang usianya udah 60-70, ya kalau udah 70 tahun kanker ya udah pasti nggak mungkin bisa bertahan sepanjang itu gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Jadi kita bisa lakukan assessment lebih ini lagi. Oke dok, saya rasa cukup dok, ini pertanyaan sudah cukup banyak tadi saya tanyakan ke dokter. Terima kasih dokter atas sharingnya siang ini. Apakah ada summary di akhir buat kita semua dok, supaya kita bisa ingat inti-intinya dari Oke, summary lagi. Kalau summary dari saya adalah seperti yang mungkin yang biasa kita salah persepsi atau salah paham adalah tidak semua tumor itu ganas. Jadi tumor itu tidak sama dengan kanker gitu. Tapi kanker pasti ganas gitu. Jadi kalau udah dikatakan kanker ya pasti ganas. Kemudian summary yang berikutnya adalah gini, kita harus mengenal, kita harus dapat memeriksakan, punya self awareness terhadap diri kita, apakah yang menjadi misalnya alarm symptoms dari cancer itu sendiri, seperti misalnya penurunan berat badan yang tidak diinginkan misalnya. Tidak diinginkan ya, jadi kalau udah diet ketat penurunan berat badan ya itu bahagia, itu wajar. Tapi kalau penurunan berat badan tanpa ya unintentional, tidak ada intensi dalam menurunkan berat badan, tiba-tiba berat badan terus menurun, kemudian juga ada misalnya demam yang tidak diketahui sumbernya dari mana, kemudian ada benjolan yang terus membesar, itu harus dijadikan self awareness kita untuk memeriksakan diri ke dokter, dan jangan berasumsi bahwa itu sesuatu yang tidak berbahaya seperti itu. Jadi kita bisa melakukan deteksi dini terhadap kanker yang lebih baik pastinya ditangani pada stadium awal untuk dari segi mortalitas ataupun angka kematian, dan juga dari segi biaya juga jika ditemukan di stadium awal itu akan jauh lebih baik seperti itu. Kemudian pastinya kita harus aware dengan apa saja faktor-faktor risiko kita. Misalnya kita punya risiko pekerjaan, misalnya yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia atau paparan oksidan dan sebagainya, kita juga harus rutin memeriksakan dan juga pastinya sesuai dengan indikasi dan mengecek apa saja yang perlu. Kemudian juga kita harus aware terhadap garis keturunan. Jadi kira-kira keturunan kita memiliki risiko apa, terutama untuk kanker-kanker yang biasa diturunkan, kanker payudara, kanker kolon, kemudian kanker yang lain ya, jenis-jenis kanker yang lain gitu. Tapi terutama mungkin yang banyak di sekitar kita itu ya, jadi tetap harus dicek kanker pankreas dan sebagainya. Kemudian ya pastinya kita harus menjaga pola hidup kita tetap sehat, terus pastinya nggak boleh semuanya dikaitkan dengan kanker juga, setiap keluhan. Ya itu saja sih dari saya paling, agar kita tetap sehat dan tetap seimbang pastinya ya. Iya, oke, thank you Dr. Delia atas sharing yang sangat berharga siang ini. Saya kembalikan sesinya ke Sislen. Oke, thank you Dr. Delia yang sudah men-sharingkan ilmu pengetahuan tentang kesehatan, tentang kanker kepada kita semua di siang menjelang sore yang berbahagia ini. Yang mudah-mudahan sih bermanfaat buat kita semua dan masyarakat Indonesia supaya tetap aware, bisa hidup sehat ya. Karena ini masih ada sedikit waktu, boleh saya tambahin, saya tanya 1-2 pertanyaan ya, Sis Ren ya. Boleh Sis, kalau ada dari Sis Leni ingin bertanya. Oke, Bu Dokter. Nah, kalau penyakit kanker kan kadang-kadang kita banyak dengar dari teman, saudara atau relasi ya. Jadi ada sebagian orang mereka cenderung menghindari yang namanya itu biopsi, Bu Dokter. Jadi katanya kalau ada indikasi kanker yang segala sesuatu yang dicurigai
cancer. Nah, mereka cenderung menghindari biopsi karena kalau udah biopsi katanya, waduh, pasti jalan keluarnya hanya 2. Kalau nggak kemoterapi, radioterapi gitu loh. Jadi hanya 2 opsi itu, nggak ada pilihan lain. Jadi sometimes ke jalur lain ya mungkin seperti pengobatan holistik, herbal dan lain-lain gitu. Pandangan dokter bagaimana gitu. Dan yang kedua, penyakit kanker apakah seseorang yang sudah terdeteksi peluang sembuhnya itu sebenarnya berapa persen, dan obat kemoterapi itu sebenarnya membantu nggak, Dok? Soalnya banyak yang kita dengar ya dari sahabat maupun dari teman-teman ya. Kadang kalau orang udah kemoterapi pun menggunakan pengobatan barat, nah itu juga tidak ada jaminan untuk sembuh, hanya maintain aja. Pendapat dokter bagaimana? Thank you. Oke, terima kasih Bu Leni buat pertanyaannya. Jadi gini, untuk biopsi banyak yang memang nggak mau karena ibaratnya takut karena nanti jalannya hanya kemo atau kemoterapi atau radiasi. Sebenarnya itu pandangan yang cukup menurut saya harus cara pandang yang harus diubah. Kenapa? Karena biopsi itu tujuannya bukan untuk mengetok palu ini pasti harus kemoterapi atau pasti harus radioterapi, tidak. Tetapi biopsi itu adalah cara pengambilan sampel untuk menentukan apakah ini ganas atau tidak, kurang lebih kayak gitu. Jadi setiap benjolan yang kita curigai ganas atau curigai apapun infeksi atau apapun lah, kalau kita melakukan saat ini pun kalau kita misalnya melakukan pengangkatan hanya misalnya tahi lalat atau tanda lahir saja, itu pasti lakukan pemeriksaan kok. Jadi diperiksa. Jadi kurang lebih diperiksa di patologi anatomi, diperiksa sediaannya seperti itu. Jadi kalau biopsi memang untuk upaya untuk mengambil jaringannya itu namanya biopsi, sedangkan nanti diperiksakan lagi jaringannya. Jadi kalau dibilang biopsi yang menyebabkan kemoterapi dan radioterapi itu bukan biopsinya, tapi memang karena sudah ada barangnya. Jadi kalau memang ganas ya pastinya kita sarankan kemoterapi, operasi ataupun yang tadi radioterapi seperti itu. Jadi bukan biopsi. Jadi jangan salah, ibaratnya gini, kita tidak mau menghadapi kenyataan bahwa itu ganas, kita tidak mau menghadapi kenyataannya sehingga kita lari dengan pengobatan-pengobatan yang mungkin lebih nyaman, atau ibaratnya kita takut menghadapi kenyataan bahwa itu tuh suatu yang ganas seperti itu. Mungkin itu pendapat dari saya, sehingga kalau memang pastinya setiap dokter juga pasti memiliki pertimbangan pada saat melakukan mana saja benjolan yang perlu dilakukan biopsi gitu. Seperti itu. Dan kapan kita harus melakukan biopsi. Tapi kalau memang sudah disarankan untuk dilakukan biopsi, berarti memang ada kecurigaan. Jadi lebih baik kita membuktikan sampai dia bukan ganas daripada ganas tapi kita diemin, seperti itu Bu Leni. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah kemungkinan sembuh dari kanker itu ada atau tidak? Seperti yang kita lihat juga di sekitar kita banyak cancer survivor yang sudah melewati banyak tahapan pengobatan dan juga dengan respon terapi yang sangat baik gitu. Bahkan yang hidup sampai berpuluh-puluh tahun setelahnya juga banyak. Kita banyak contoh di sekeliling kita, dan juga memang ada contoh yang tidak menjalankan terapi. Jadi sebenarnya yang tidak menjalankan terapi dan juga ada juga yang menjalankan terapi dan akhirnya meninggal dunia pada mungkin usia yang lebih muda atau akibat dari kankernya. Tetapi balik lagi gini, pengobatan yang kita lakukan itu adalah upaya untuk mencapai kesembuhan, itu pastinya. Dan juga pengobatan akan lebih baik terutama pada stadium yang lebih awal. Makanya tadi juga kita jangan baru berobat di stadium-stadium akhir atau bahkan hanya sudah menyebar kemana-mana. Kemoterapi itu bisa dilakukan, jadi untuk terapi kanker itu targetnya bisa bermacam-macam. Misalnya dokter pasti akan menjelaskan tujuan dari terapinya apa. Apakah kemoterapinya ini adalah kemoterapi paliatif atau kita bilang kemoterapi untuk memang tidak bisa menyembuhkan tetapi memperpanjang hidup dan juga memperpanjang kualitas, meningkatkan kualitas hidup saja tapi tidak menyembuhkan. Atau memang tujuannya untuk
benar-benar menyembuhkan. Itu tergantung dari si stadiumnya dan juga jenis kankernya seperti itu. Pastinya kemoterapi juga dipertimbangkan dan juga pasti dijelaskan kepada pasien berdasarkan misalnya kemungkinan kesembuhannya dan juga efek sampingnya. Jadi akan dipilih jika efek sampingnya lebih, maksudnya kegunaannya lebih besar dibandingkan dengan efek sampingnya. Pasti itu ada pertimbangan tertentu seperti itu. Tetapi kalau untuk stadium awal dan juga untuk jenis-jenis kanker yang kemosensitif, radiosensitif, itu lebih baik dilakukan sesuai dengan saran dari onkologis atau dokter yang merawatnya, seperti itu. Mungkin itu Bu Leni kalau pendapat dari saya. Memang mungkin yang meninggal dalam waktu cepat itu mungkin sudah memang pada saat ditemukan sudah menyebar atau respon kemoterapinya tidak baik, seperti itu. Thank you Bu Dokter atas penjelasannya. Bu Dokter, satu pertanyaan terakhir ya Bu Dokter ya. Bu Dokter, kalau kanker kan banyak juga ditemui pada anak-anak kecil, anak-anak yang belum dewasa, mungkin balita, atau anak-anak di bawah usia 10 tahun. Nah, kalau orang-orang dewasa, misalnya yang usia udah agak lanjut atau 50 ke atas, 60 ke atas, yang kena mungkin karena pola hidup yang kurang sehat, faktor makanan, faktor pikiran, dan lain-lain ya, kalau orang yang sudah dewasa ya. Nah, yang anak-anak kecil di bawah 10 tahun, atau bahkan di bawah 5 tahun, atau bayi ya, yang terkena penyakit kanker, apakah itu ada pembawaan faktor genetik, Bu Dokter? Nah, terus yang kedua, jika ditemukan kanker pada anak-anak di bagian mata, bola mata. Nah, itu apakah jika matanya sudah diangkat, apakah ada kemungkinan penyebaran atau setelah diangkat udah berarti kankernya, sel kankernya sudah tidak berkembang biak. Terima kasih Bu Dokter. Oke, berarti kalau anak-anak biasanya memang itu faktor genetik sangat berperan. Nggak usah anak-anak, semua cancer memang kan tadi sudah dibilang bahwa ada faktor herediter atau keturunan dan juga genetik yang berperan di sana. Sehingga ya pastinya ada faktor genetiknya untuk kanker pada anak. Kemudian apakah yang pada kanker bola mata sudah diangkat, sudah pasti sel kankernya sudah pasti tidak ada, itu kembali lagi tergantung dari jenisnya dan juga kembali lagi tergantung dari pada saat ditemukan itu sudah ada penyebaran atau tidak, dan juga memang biasanya kan dilakukan operasi kemudian dilanjutkan dengan kemoterapi dan sebagainya. Jadi biasanya ada kombinasi terhadap terapinya. Jadi dioperasi untuk diangkat tumornya dan sebagainya, sel-sel ganasnya, dan juga di kemoterapi untuk menghabiskan yang masih ada di sirkulasi dan sebagainya. Gitu. Jadi biasa dikombinasi. Oke, thank you, terima kasih atas penjelasannya Bu Dokter. Sis Ren, ada pertanyaan tambahan, Sis Ren? So far sudah tidak ada, Sis, dari YouTube sudah saya bacakan semua. Thank you. Oke, ya, thank you Bu Dokter Delia Anastasia yang sudah membagikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada kita semua dan masyarakat Indonesia di siang menjelang sore yang berbahagia ini. Ya, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia ada sedikit apresiasi berupa plakat ya. Kita berikan kepada Bu Dokter Delia secara virtual dulu ya Bu Dokter ya. Nanti kita akan kirimkan ke rumah atau Siloam Hospital ya. Oke, iya Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk Buddhist Fellowship Indonesia juga untuk kesempatannya ya. Senang sekali bisa sharing. Oke, kita dokumentasikan satu ya Bu Dokter ya. Iya. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi tanpa plakat. 1, 2,
3. Oke. Thank you Bu Dokter. Thank you Sis Reni. Sama-sama, Bu. Sehat selalu ya Bu Dokter ya dalam menjalankan tugas-tugas mulianya ya. Thank you Dokter. Iya, mohon doanya ya Bu untuk kita semua juga. Ya, semoga pandemi COVID-19 di Indonesia cepat berlalu ya, dan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan tentunya dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa dan Sang Tiratana. Thank you. Amin Bu. Thank you Bu Dokter. Thank you Sis Ren. Terima kasih. Sampai ketemu Thank lagi. you Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di channel YouTube live-nya Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Bye-bye.